Baik, saya akan menjelaskan materi pertama yang berjudul Reformasi Bidang Hukum dan Pemerintahan. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 November 2001. Amandemen tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satu perubahan penting terkait dengan pemilihan umum adalah salah perubahan tata cara pemilihan pada presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan mulai diterapkan pada pemilu tahun 2004. Untuk pemilihan calon anggota legislatif, presiden dan kepala daerah secara terpisah. Lain yang dilakukan terkait dengan reformasi di bidang hukum dan pemerintah adalah pembebasan wewenang MPR dan sejajar kedudukan antara presiden dan DPR yang secara langsung menguatkan posisi DPR, kedudukan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Penetapan APBN yang diajukan oleh Presiden dan penegasan wewenang BBK. Salah satu bagian penting amandemen yang dilakukan MPR terkait upaya pemberantasan KKN adalah penegasan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen untuk menyelenggarakan peradilan yang adil dan bersih guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Amandemen ini memberikan kekuatan bagi penegak hukum untuk menembus birokrasi yang selama ini disalahgunakan untuk mencegah penyelidikan terhadap tersangka kejahatan, terlebih jika sebuah kasus menimpa penjabat pemerintah yang tengah berkuasa. Bidang hukum. Selain beberapa amandemen terkait masalah hukum dan pemerintahan Presiden Megawati juga berupaya melanjutkan upaya reformasi di bidang pers yang ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Dilihat dari sisi kebebasan mengeluarkan pendapat, keberadaan kedua undang-undang tersebut berdampak positif. Namun di sisi lain berbagai media yang diterbitkan oleh partai-partai politik dan LSM seringkali melahirkan polemik dan sulit dikontrol oleh pemerintah. Baik, sekian materi pertama dari saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan kebijakan bidang ekonomi semasa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Kondisi ekonomi di Indonesia tercatat mengalami kemajuan. Walaupun belum pulih sempurna, sejumlah indikator ekonomi makro menunjukkan tanda-tanda membaik. Hal ini karena kebijakan pada masa pemerintahan Megawati yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Misalnya dengan cara melakukan langkah stabilisasi fiskal, memulihkan fungsi intermediasi perbankan dan perbaikan ekonomi makro. Selain itu, Megawati juga menerapkan kebijakan moneter yang dipraktikkan oleh Bank Indonesia dalam mengatasi inflasi dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar. Di samping itu, kebijakan Megawati pada masa reformasi juga mendorong realisasikannya investasi asing supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat. Investasi dipercaya mampu membuka kesempatan kerja baru dan merupakan lokomotif bagi pertumbuhan perekonomian. Untuk mendorong peningkatan investasi, Megawati membentuk Tim Nasional Pertumbuhan Investasi yang ia pimpin langsung sendiri. Pemerintah juga melakukan peningkatan kepastian hukum oleh program reformasi hukum, supaya investor tidak khawatir saat menanamkan modal di Indonesia. Hal lain juga dilakukan Megawati adalah menerapkan kebijakan imbal beli guna mendorong peningkatan ekspor non-migas di Indonesia. Melalui strategi ini, volume ekspor non-migas pun terus meningkat, mencapai 6% atau senilai 50,7 miliar dolar Amerika Serikat. Sekian dari presentasi saya.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang masalah disintegrasi dan kedaulatan wilayah. Dua provinsi yang rentan melepaskan diri pada pemerataan ekonomi adalah Aceh atau disingkat dengan NAD dan Papua. Megawati melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan disintegrasi dan memperbaiki permasalahan pembagian hasil SDA antara pemerintahan pusat dan daerah di kedua provinsi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1B/2001 dan Undang-Undang Nomor 21/2001, Provinsi NAD dan Papua menerima 70% dari hasil pertambangan minyak bumi dan gas alam. 8 September 2001, upaya Presiden Megawati untuk memperbaiki hubungan pemerintahan pusat kunjungan ke Aceh. Upaya Presiden Megawati untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI juga diuji saat pemerintahan berusaha untuk menyelesaikan sengketa status Pulau Sipadan dan Kilitan dengan pemerintahan Malaysia. Mereka sangat sepakat membawa masalah ke Mahkamah Internasional di Bentang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang desentralisasi politik dan keuangan. Pemerintah Presiden Megawati telah berupaya untuk melanjutkan kebijakan otonomi daerah yang telah dirintis pada tahun 1999. Seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 pada tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat daerah. Otonomi daerah merupakan isu penting sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998. Setelah pemerintahan Orde Baru, rakyat di beberapa daerah mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap sistem sentralisasi kekuasaan dan wewenang. Terkait dengan itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Penerbitan undang-undang ini diikuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 mengenai pemerintahan presiden dan wakil presiden. Baik, hanya itu saja materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu upaya pemberantasan KKN. Kendati berhasil melakukan berbagai pencapaian di bidang ekonomi dan politik, terutama dalam menghasilkan produk undang-undang mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintahan Presiden Megawati belum berhasil melakukan penegakan hukum atau law enforcement. Berbagai kasus KKN yang diharapkan dapat diselesaikan pada masa pemerintahannya menunjukkan masih belum maksimalnya upaya Presiden Megawati dalam menegakkan hukum, terutama kasus-kasus KKN besar yang melibatkan penjabat negara.
Namun keseriusan pemerintah untuk memerangi tindak pidana korupsi tercermin dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi atau Tipikor. Produk hukum tersebut merupakan produk hukum yang dikeluarkan khusus untuk memerangi korupsi. Lanjut ke materi saya yang selanjutnya, yaitu pelaksanaan pemilu 2004. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama di mana untuk pertama kalinya masyarakat pemilik hak suara dapat pemilu wakil rakyat mereka di tingkat pusat dan daerah secara langsung. Pemilu untuk pemilihan anggota legislatif tersebut selanjutnya diikuti dengan pemilihan umum untuk memilih presiden